tirani kekuasaan, di mana pemerintah sampai hari ini tidak kunjung solutif memberi solusi kepada kita. Setiap hari yang kita temukan hanya berita-berita dan terus berita. Dan berita yang kita dengarkan hanya terus kenaikan level-level PPKM. Kita katakan kepada pemerintahan model itu. Kita katakan kepada mereka yang tidak menerima kita. Saudara-saudara sekalian, kami akan menyampaikan poin-poin tuntutan kami di tempat ini. Tadi kita diminta untuk masuk ke dalam, ya, perwakilan saja. Tapi sumpah bakti kami semua yang datang di tempat ini telah dipersaudarakan oleh alam semesta. Tidak akan mungkin kami masuk ke dalam kecuali semua masuk ke dalam. Saya sebagai korlap yang bertanggung jawab di tempat ini bersama seluruh panglima yang hadir, kami tidak akan pernah mau dibujuk untuk masuk ke dalam. Biar orang susah senang sama-sama di tempat ini. Kita akan masuk. Ya. Kita tidak mungkin membuang-buang waktu di tempat ini. Dan jangan-jangan ini bagian dari strategi membuang-buang waktu kita di sini. Sehingga apa yang menjadi poin-poin tuntutan kita hanya akan hilang dan semu. Sehingga pada hari ini kami datang ke tempat ini. Yang pertama, ya, perjuangan besar kami adalah hentikan PPKM yang tidak berpihak kepada rakyat ini. Yang kedua, negara berhentilah menjadi teroris dengan menekan rakyat, ya, memaksa rakyat harus divaksin. Di negara yang merdeka ini saya katakan, biarkan rakyat merdeka mau divaksin atau tidak. Jangan kalian paksakan, Bapak Ibu yang terhormat, ya. Boleh kalian paksakan kami vaksin, tapi tanda tangani dulu 10 miliar kalau terjadi apa-apa setelah saya divaksin. Ratusan orang, bahkan sudah ribuan orang di Indonesia ini telah meninggal dunia setelah vaksin. Apa yang kalian gantikan terhadap mereka? Jutaan manusia di sana ketakutan vaksin. Perlu saya sampaikan di tempat yang terhormat ini, kalaupun banyak masyarakat mau divaksin, demi Tuhan itu bukan karena dorang berpikir tentang kesehatan, tapi dorang takut ada apa bantuan, kasihan. Begitu kejamnya negara mengatur keadaan ini. Kami tidak anti vaksin, tapi kami tidak suka cara-cara penindasan seperti ini. Kami tidak anti dengan vaksin, tapi tolong jangan jadikan vaksin sebagai alat bergaining dengan kami. Dulu ketika kalian membutuhkan suara kami tidak meminta syarat apa-apa kepada kalian. Kenapa sekarang giliran kami datang kalian mau memberi banyak syarat kepada kami? Kepada semua kita yang hadir di tempat ini, dengarkanlah dan ingatlah kejadian sore hari ini. Ya, kita simpan di dalam memori ingatan kita. Kita kenal 45 manusia yang ada di dalam sana. Berhenti memilih mereka kelak ketika mereka membutuhkan kita. Betul. Ya, kita simpan dalam memori ingatan kita, saudara-saudara sekalian. Kita ingat kejadian ini sebagai penistaan terhadap masyarakat Sulawesi Utara, di mana pintu gerbang rumah rakyatnya tidak terbuka untuk rakyatnya sendiri. Betul. Ya. Kami juga meminta kepada pihak aparat kepolisian, selalu saya sampaikan bahwa dampak PPKM ini bukan sekedar kesehatan belaka, Bapak Ibu. Ya, telah terjadi begitu banyak kriminalitas di luar sana. Kriminalitas terjadi di jalan-jalan, bahkan KDRT meningkat di era PPKM. Angka perceraian pun tumbuh subur di era PPKM. Ya, begitu banyak orang di PHK. Ya, begitu banyak orang di PHK. Begitu banyak orang dirumahkan. Para pedagang asongan, para pemilik warung-warung kopi, para pemilik kafe hampir gulung tikar karena setiap waktu harus membayar pajak, tapi income terhadap kafe mereka tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Dan ini berdampak kepada para pekerja seni kita, berdampak kepada para pengamen. Mereka pekerja-pekerja seni ini terdampak. Multiplier efek dari PPKM ini adalah mereka dirumahkan dan tidak bekerja. Ironisnya, negara tidak memberikan solusi apa-apa ketika kami mengunci diri di dalam rumah. Negara tidak hadir sedikit pun untuk membantu kami. Ini sangat miris, ya, sangat miris. Triliunan uang di Sulawesi Utara ini, triliunan uang di Sulawesi Utara ini. Kenapa hanya berfokus pada hal-hal infrastruktur belaka? Apa karena ada keuntungan yang lebih di sana untuk kantong pribadi? Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu yang terhormat, di belakang rumah saya ada seorang janda tua yang menghidupi anaknya 3. Di sebelah kiri kanan saya banyak orang-orang tua yang sekarang melarat, yang hanya berharap dari gaji anaknya, sementara anaknya telah dirumahkan karena tidak lagi bekerja. Apa solusi kalian terhadap kami yang tertindas hari ini? Ya, bahkan kami sekarang ini pun, ini ada aturan paling nyeleneh sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Ya, masa orang masuk ke
swalayan mesti pakai kartu vaksin. Ya. Kepada Pak Kepolisian, Pak Kapolda, saya memberi satu informasi kepada Bapak bahwa telah terbentuknya sindikat mafia PCR di Sulawesi Utara ini, di mana untuk ngurus PCR ada kelas silver, gold, dan platinum. Siapa yang kira orang ini nasabah bank yang mesti pakai plat-plat segala rupa? Pak Jokowi sudah bilang 450.000 sampai 500.000 rupiah. Tolong sama ratakan harga itu. Jangan bagi orang kaya yang bayar 2 juta langsung dapat PCR. Kami yang susah 450.000 1 bulan, 1 minggu, 3 hari baru dapat. Tolong disamaratakan semua ini. Bapak Ibu, kami datang di tempat ini untuk mengetuk nurani kalian sebagai pemerintahan yang sah. Tidak ada sedikit pun agenda kami datang ke tempat ini untuk membuat kerusuhan, untuk membatalkan atau untuk menduduki kantor DPR ini, atau bahkan untuk kudeta dan makar dan seterusnya. Kami datang hari ini sebagai bentuk PPKM level 1. Yang tidak apa-apa, ini tidak terima Pak orang. Karena memang ini baru level 1. Orang ingatkan nih, ini level 1. Level kedua saya pastikan gelombang rakyat akan 2 kali lipat lebih banyak dari ini akan datang. Bila gelombang kedua tidak didengarkan, maka kami akan datang dengan PPKM level 3, ya. Maka akan datang 3 kali gelombang lebih besar. Dan terakhir level 4 sebagaimana ngoni ada bikin tok iko ngoni pemau. PPKM level 4 akan turun kembali ke jalan. Tapi tidak lagi berbicara tentang negosiasi. Kedatangan itu adalah revolusi untuk menurunkan bangsa. Karena sudah tirani dan tidak lagi berpihak kepada kami. Kepada sahabat-sahabat kami yang ada di gedung terhormat ini, lambaikan tangan buat gedung yang hebat ini. Selamat jalan teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan ya teman-teman. Yang sedang reses ya, yang sedang berebut dana reses, silakan berjuang di sana. Kami setelah ini akan pergi beranjak ke gedung Gubernur Sulawesi Utara untuk menyampaikan poin-poin tuntutan kami. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kami memohon maaf kepada bapak polisi. Ya, kepada aparat kepolisian, TNI Polri yang ada di tempat ini, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang hadir di tempat ini, maafkan jika kemudian kedatangan kami ini mengganggu jam istirahat kalian, Bapak Ibu sekalian. Ya, perlu saya sampaikan bahwa di luar sana telah banyak orang yang mati sia-sia, telah banyak orang yang tidak bisa lagi tidur siang karena kesulitan. Kita dipaksa diam di rumah, sementara kita ditagih tagihan listrik setiap bulan. Kita dipaksa diam di rumah, tapi kita harus membayar tagihan air setiap bulan. Popok buat anak, belum lagi bini pemau, banyak sekali kebutuhan perempuan di sana. Ya. Kesulitan melanda keadaan ini, sementara kalian tidak memberi solusi apa-apa kepada kami. Iya ya, itu santai. Iya itu santai. Iya itu santai. Takbir. Syahadat jangan lupa. Syahadat. Jangan ini ketawa kalau kita bicara. Kita cuma mau tanya. Tidak, tadi sebenarnya mau masuk di dalam 30, mau duduk itu ruangan rapat dewan, mau simulasi. Ada dewan yang ada yang dari rakyat. Tetapi Korlap bilang sudah Jo. Tadi kita semua suruh dorong masuk lewat sebelah supaya polisi ada pekerjaan sedikit dong, Yoto. Cuman yang lebih penting di kantor gubernur. Cuma satu hal yang kita mau kasih tahu. Mau tanya kepada saudara-saudara, apakah pemerintah saat ini gagal atau berhasil? Sekali lagi, apakah pemerintah saat ini di bawah pimpinan Jokowi gagal atau berhasil? Sekali lagi, apakah pemerintah saat ini dengan kementerian dan segala macam kerjasama dengan aset dengan segala macam hutang-hutang negara, apakah berhasil atau gagal? Apakah pemerintah berhasil mengatasi pandemi atau gagal? No, kalau pemerintah gagal, sekali lagi kita kasih tahu, kalau Pak Tentara, Pak Polisi, Dewan, ASN, gaji cuma dapat 25%, pasti ngoni akan ikut demo yang dorong untuk hapuskan PPKM, hapuskan pandemi. Betul nggak? Mau coba? Ini rakyat kehilangan
tahu satu hari bekerja, ngoni duduk di rumah, jadi ngoni suka PPKM terus berlanjut. Ini apa ini dia? Rakyat harus tahu ya, kita akan class action, kita akan turun bergelombang. Itu janji kami. Janji kami. Ini hanya pemanasan. Ini hanya pemanasan. Ormas kami belum turun, kasih turun. Orang belum turun karena ormas. Ini hanya yang terdampak. Orang akan turun dengan full kekuatan ormas nanti. Orang tahu jumlah aparat di sini berapa banyak. Orang tahu ini berkemampuan. Dan ngoni bukan musuh orang. Kita tahu aparat kepolisian TNI berperang antara jabatan, antara perintah atasan dengan hati nurani kalian. Tapi saya tahu kalian juga rakyat. Kalian punya anak, rakyat juga. Kalian pensiun, kalian menjadi rakyat. Kapan kalian mau berjuang untuk rakyat? Kalau kalian laksanakan tugas karena kalian digaji. Kami berjuang di sini tidak digaji. Ini sedang tukang tagi dari Bang Musita torompe rumah, torompe kendaraan motor ring oto. Betul itu. Emang sedap. Ngoni tidak ada, ngoni cuek dengan rakyat. Presiden engkau cuek dengan rakyat lo. Orang berjuang di sini 80% pilih Jokowi. Ngoni begini pas Sulawesi Utara. Itu keterlaluan. Presiden engkau keterlaluan. Keterlaluan engkau. Kayak pada batas tadi mau besok. Sekian ya. Iya, ya,